Perkenalkan kami dari kelompok Self Protection. Nama saya Julius dan anggota-anggota kelompok saya yaitu Vivilia, Teddy, Jericin, dan Miss Yoni. Pada hari ini saya akan memberitahu tentang latar belakang tentang Self Protection. Latar belakangnya adalah berita update terbaru, yaitu kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 252.923 orang, bertambah 4.071 kasus. Indonesia mengalami rekor penambahan pasien COVID-19 dalam sehari kemarin, Senin 21 September 2020, dengan 4.776 kasus baru. Data pemerintah pun memperlihatkan bahwa penularan virus corona masih terjadi di masyarakat hingga hari ini, Selasa 22 September 2020. Bahkan jumlah penambahan pasien COVID-19 masih dalam jumlah yang sangat tinggi, di atas 4.000 kasus baru dalam sehari. Berdasarkan data yang masuk pada Selasa 22 September 2020, pukul 12 siang terdapat 4.071 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia kini mencapai 255.933 orang. Terhitung sejak diumumkannya pasien pertama penyakit ini pada 2 Maret 2020. Informasi ini diungkap Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dalam data yang disampaikan kepada wartawan pada Selasa sore, dan juga bisa diakses melalui situs covid19.go.id dengan update informasi yang tersedia setiap sore. Kasus COVID-19 memang terus melonjak, tapi pemerintah berupaya menumbuhkan harapan dengan memperlihatkan banyaknya COVID-19 yang sembuh, pasien COVID-19 yang sembuh. Dalam sehari ada penambahan 3.501 pasien COVID-19 yang dianggap tidak lagi terinfeksi virus corona. Mereka dinyatakan sembuh setelah pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR), memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan demikian, pasien COVID-19 yang dinyatakan telah sembuh dan tidak lagi terinfeksi virus corona mencapai 184.298 orang. Akan tetapi masih ada kabar duka dengan masih adanya pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Pada periode 21 sampai 22 Agustus terdapat penambahan 160 pasien COVID-19 yang tutup usia. Ini merupakan jumlah tertinggi terkait penambahan pasien meninggal akibat COVID-19 dalam sehari, sehingga angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 9.837 orang. Berikutnya bagian challenge. Challenge dari aplikasi kami yaitu Self Protection ada: pertama, langkah apa untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kedua, mengawasi kesehatan pengguna supaya kesehatannya dapat terjamin. Ketiga, menjadi taat terhadap peraturan pandemi COVID-19. Keempat, memberi tutorial protokol yang sangat direkomendasikan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Vivilia. Berikutnya adalah proses research. Sesuai dengan proses research yang didapatkan, kami menemukan bahwa yang pertama, ada banyak orang yang tidak memiliki temperatur untuk mengecek suhu dan harus cek di rumah sakit terdekat. Dan kedua, ada banyak orang yang masih melanggar aturan protokol COVID-19, maka kami memberikan COVID-19 system untuk memberikan reminder. Yang ketiga, tidak ada aplikasi yang bisa mendeteksi di sekitar, walaupun ada, masih kurang efektif untuk virus COVID-19 karena kurangnya fitur terkait penyakit ini. Yang keempat, banyaknya hoax tentang berita COVID-19 sehingga kami memberikan berita-berita yang sudah terverifikasi asli. Yang kelima, susahnya mencari dokter karena banyak yang sibuk merawat pasien COVID-19 ataupun biaya yang mahal karena meningkatnya angka kemiskinan pada masa pandemi COVID-19. Yang selanjutnya adalah penelitian. CDC menyebut bahwa COVID-19 dapat menular lewat udara, namun hal ini masih belum ada bukti adanya kontak tersebut. Sampai sekarang belum ada vaksin yang ditemukan di Indonesia dan harus menggunakan obat untuk meredakan penyakit terkait COVID-19. Tidak semua smartphone memiliki fitur untuk mengecek suhu, jaga jarak dan terus minum vitamin belum tentu menyembuhkan diri dari COVID-19. Maka perlu mengikuti protokol kesehatan untuk secara maksimal menghindari penyakit virus COVID-19. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jerry. Pada ini ada ini
ini adalah tampilan AutoCAD kami. Di sini ada suspect, register, dan login. Ini adalah desain bagian home di mana kami meletakkan fitur protokol tutorial, detection, dan daftar room. Pada gambaran kedua ini adalah fitur detection, di mana kami memberikan informasi mengenai update COVID-19 di Indonesia. Yang pada gambar ketiga ini adalah daftar room. Ini adalah bagian jika orang mau mengkonsultasikan penyakitnya kepada dokter. Pada daftar room, kita bisa memberikan gejala-gejala seperti yang pada digambar. Kemudian, kita bisa mendapatkan balasan dari dokter. Ini adalah desain kami pada bagian praktek, dan ini juga bagian home kami. Didesain sedemikian rupa, yaitu menampilkan juga angka statistik COVID-19. Lalu yang pada gambar ketiga ini adalah fitur proses kami ketika. Ini adalah fitur yang dimana kita dapat mencek suhu tubuh kita. Ini adalah gambaran kasar dari kamera yang digunakan untuk mencek suhu, dan ini adalah bagian untuk menyimpan arsip-arsip yang Anda favoritkan. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian hasil survei kelompok kami, yaitu ada 85 tanggapan dan banyak yang memilih 9 dan 10. Berikutnya, next. Di survei kami ada pertanyaan, yaitu apakah desain prototipe jelas atau tidak jelas dari segi fitur ataupun formnya. Dan tanggapannya itu 74,4% itu menyatakan jelas dan 25,6% itu menyatakan lumayan. Dan pertanyaan kedua yaitu apakah desain prototipe ini bermanfaat untuk menghadapi COVID-19? 70,9% menyatakan iya dan 29,1% menyatakan mungkin. Step berikutnya, dan ada saran apa? Pertanyaan ketiga itu apa saran atau kritik untuk desain prototipe kami? Ada yang memberi saran yaitu lebih dikonsentrasikan pada perkembangan kondisi yang sedang terjadi. Mungkin itu akan lebih membantu masyarakat dan lebih dimudahkan untuk masyarakat yang kurang mengerti soal penggunaan alat elektronik, maka dapat membantu mereka. Ada juga menjawab tidak ada pemberian saran dan kritik. Ada juga yang menyatakan bahwa sudah bagus semuanya, ditingkatkan lagi prosesnya. Ada yang menjawab juga udah bagus dan tidak ada sudah bagus. Berikutnya, oke, rencana evaluasi akan dilanjutkan oleh Vivilia. Rencana evaluasi. Yang pertama, mengevaluasi lingkungan sekitar untuk keperluan aplikasi kami. Yang kedua, mengevaluasi para dokter-dokter yang berada di semua bidang untuk aplikasi kami. Yang ketiga, mengevaluasi protokol-protokol yang akan dijalani untuk aplikasi kami. Dan yang terakhir, mengevaluasi berita-berita yang akan dijalani untuk aplikasi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.